Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu, katanya begitu kan, ya isu duet Prabowo Ganjar ya bikin geger ya parpol yang ada di dalam koalisi itu. Ada yang sampai ribut-ribut katanya begitu. Ada yang mengatakan saya tidak setuju ya kalau Pak Ganjar yang menjadi presiden lalu wakilnya itu adalah Pak Prabowo. Ada yang mengatakan saya setuju dan ada yang mengatakan saya tidak setuju. Bulat di itu aja begitu. Saya kira ya apa yang disampaikan oleh PSI mengatakan bahwa ini ada kejutan-kejutan baru. Bisa saja begitu. Ya, koalisi-koalisi parpol yang sudah berkoalisi dengan Prabowo akan hengkang di situ begitu kan. Ya, buat poros lagi begitu kan. Bisa saja begitu. Golkar dengan PAN keluar di situ, bisa saja dengan P3 ya. Bisa saja ya KIB begitu kan ya sudah bergabung lagi begitu kan. Bisa saja karena politik itu dinamis di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja ya narasi-narasi mereka begitu kan. Kalau memang diduetkan begitu ya saya rasa ada apa begitu kok geger ya parpol itu dalam koalisinya sama-sama ribut ya sampai ada ribut. Jangan-jangan ada yang gebrak meja juga begitu kan. Ada apa begitu kan. Ini luar biasa begitu kan ya. Ini serius loh begitu ya, beritanya begitu ini. Isu duet ya Prabowo Ganjar bikin geger, parpol sampai ribut katanya begitu. Bayangkan begitu ya, saking untuk siapa yang untuk menentukan cawapres, siapa untuk menjadi capres, mungkin bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya ya duet Prabowo Ganjar itu menurut saya pribadi sulit terwujud satu sisi begitu karena koalisi dari Golkar saja sudah menerima apa adanya bahwa Prabowo itu adalah menjadi capres begitu kan juga dari Pak Zulkifli Hasan dari PAN ya kepada yang lain juga begitu sama begitu kalau menjadi cawapres ya ambisiusnya gimana begitu kan ya konsistensinya di mana begitu berarti kan ada ambisius sekali untuk memenangkan kontestasi pilpres ini begitu kan ya bisa saja kita lihat saja nanti narasi-narasi mereka begitu ya ini. Bahkan silakan diselesaikan dengan baik-baik, jangan ribut. Kita nggak ikut-ikut ya Kang ya. Ini banyak sekali kritikan itu begitu kan ya. Katanya mungkin di satu sisi AHY yang disodorkan untuk menjadi cawapres. Mau di atas awan sekalipun ya, kalau nggak ada di kertas suara juga buat apa, katanya begitu. Hal yang enggak pasti, enggak ribut kok ya. Kalau pas, kalau sampai terjadi palingan itu si in the gang ya, siap-siap aja nangis di pojokan. Haha, slow mat ya ini. Saking ketar-ketirnya dengan Amin. Padahal kata Kang survei nomor buncit loh ya. Mungkin realitas survei ya kalangan nggak gabung bakal kesulitan lawan Amin. Bisa saja kejadian-kejadian seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ada yang mengatakan bahwa wah ini ada apa begitu kan. Kok bisa begitu kan diduetkan dengan Prabowo Ganjar begitu kan ya. Sampai parpol-parpol dalam koalisi katanya ada yang geger di situ begitu. Ada mungkin tidak suka untuk Ganjar untuk menjadi capres, untuk menjadi cawapresnya atau apa begitu kan. Wallahu a'lam. Saya hanya menyikapi bahwa begini, ketika kalkulasi politik begitu kan sudah dideklarasikan Pak Prabowo, Pak Ganjar sudah dideklarasikan untuk menjadi capres, tiba-tiba menjadi cawapres baik Prabowo dan Pak Ganjar, itulah konsistensi mereka tidak sesuai. Ambisius yang ada begitu kan untuk menguasai di satu sisi, yang satu sisi bagaimana caranya mengalahkan Anies Baswedan Caimin. Kan begitu logikanya begitu kan. Itu sangat sederhana sekali. Bahkan kalau Pak Ganjar untuk menjadi wakil, konsistensi dari PDIP dan pendukung-pendukung PDIP dan Pak Ganjar akan berlabuh kepada Anies Baswedan karena dia tidak konsisten bahwa itu benar-benar diterapkan menjadi capres begitu kan. Kok tumben begitu kan tiba-tiba dideklarasikan capek-capek buang waktu begitu Pak Ganjar sana sini begitu kan ya gagasannya sudah disampaikan begitu ya walaupun agak dongeng di situ begitu kan ya tiba-tiba menjadi cawapres begitu buat apa kan begitu logikanya begitu kan ya cawapres itu hanya sebagai pelengkap saja kalau kita melihat dengan ya Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin. Tetapi kalau Anies Caimin ini sangat sama-sama berperan loh begitu kan ya. Kita lihat saja seperti Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya begitu ya. Jadi artinya selama ini menurut saya pribadi ya agak tidak mungkin di satu sisi ketika Pak Ganjar atau Pak Prabowo diduetkan dengan Pak Ganjar begitu. Kenapa? Sulit terwujud di situ. Tidak menemukan titik temu. Bisa saja koalisi-koalisi yang lain itu bubar begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan ya dalam beritanya disebutkan isu duet Prabowo Ganjar bikin geger, parpol sampai ribut ya.
Isu duet Prabowo Ganjar dan Prabowo Subianto ya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ya tengah mencuat. Pasalnya dua bakal calon presiden baca pres sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa sosok pendampingnya untuk memilih presiden di Pilpres di 2024 nanti. Baru Anies Baswedan sudah memiliki pasangan dan siap bertarung di Pilpres di 2024. Anies akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk bertarung di Pilpres di 2024 mendatang, katanya begitu ya. Mengutip dari CNN, baca pres dari PDP Ganjar Pranowo pun angkat suara mengenai peluang dirinya ya berpasangan dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, politik itu bersifat dinamis. Kalau politik itu sebelumnya ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar usai rapat tim pemenangan nasional ya. Isu Prabowo Ganjar pun langsung direspon partai politik parpol masing-masing koalisi. Seperti apa pendapat mereka begitu ya. Kita lihat saja begitu. Apakah ini termasuk ada yang kemudian kalau Pak Ganjar menjadi cawapres dari Pak Prabowo, bagaimana dengan P3, bagaimana dengan PAN, bagaimana dengan Golkar, bagaimana dengan Partai Demokrat? Jangan-jangan mereka bisa berkoalisi loh begitu kan. Artinya apa? Artinya kan dinamis ya, seperti Partai Golkar, Partai P3, Partai PAN, ya, Partai Demokrat. 4 partai ini bisa saja begitu kan membuat poros baru ya untuk berkoalisi lagi di situ begitu. Biarkan PDIP dengan Gerindra di situ begitu kan ya. Prabowo Ganjar begitu. Bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan. Karena kita lihat saja dalam narasi-narasi yang kemudian yang dibangun oleh mereka seolah-olah Pak Ganjar ini tidak konsisten dan PDIP tidak konsisten untuk menjadi Pak Ganjar menjadi capres begitu kan. Ya, ini tanggapan dari PDIP. Pertanyaannya, pernyataan datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. PDIP adalah partai pengusung Ganjar di Pilpres 2024. Menurutnya, dinamika politik memungkinkan semua skenario terjadi. Ia juga meminta publik selalu memperhatikan dinamika politik yang berkembang selama 1 bulan ke depan. Dari P3 gimana? P3 bukan hanya PDIP, partai lain pengusung Ganjar yaitu P3 juga buka suara. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menilai peluang duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres ya sulit terwujud, katanya begitu ya. Namun Awi Sapan akhirnya mengatakan pihaknya mempersilahkan jika Ganjar dan Prabowo memang bersedia untuk diduetkan. Menurut dia semua kemungkinan terjadi duet ya, capres dan cawapres bisa terjadi sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tapi siapapun ya, ceritanya sebelum pendaftaran di KPU segala sesuatu bisa terjadi ya. Bahkan dari Golkar ya, ini satu persatu begitulah ya. Dari Golkar sementara itu salah satu partai pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju atau KIM yaitu Golkar tetap kekeh ya, pihaknya mendorong Ketua Umum Golkar Hartarto sebagai calon wakil presiden ya. Bahkan Golkar tetap berpegang komitmen untuk mencalonkan Prabowo sebagai capres ya dan Pak Erlangga sebagai cawapres. Gerindra bukan hanya Golkar ya, Partai Gerindra juga angkat bicara. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan bahwa ya Prabowo harus menjadi capres. PAN ya, Partai Amanat Nasional meragukan wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo terwujud ya. Kecuali Ketua Fraksi PAN di DPR RI ya Saleh Partaun Dauli meyakini Pilpres ya akan diikuti 3 kandidat yang saat ini sudah ada yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bahkan ya KIM menganggap isu ini belum valid. Faktanya sejauh ini ada 3 kandidat capres yang sudah dapat kendaraan untuk maju katanya begitu ya. Tapi ini dari kalkulasi politik ini adalah menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini bisa saja begitu kemungkinan. Bayangkan P3 saja masih enggan di satu sisi lah begitu kan ya. Dari Golkar begitu kan, dari PAN jangan-jangan ya KEB begitu kan ya bisa lagi begitu bersatu. PAN, P3 terus kemudian Golkar ditambah Partai Demokrat bisa saja buat poros mereka begitu kan ya untuk menyodorkan AHY untuk menjadi cawapres bolehlah atau Pak Sandi di situlah begitu atau Pak Erlangga untuk menjadi capres ya begitu kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini begitu kan ya ini kan masih dinamis begitu kan ya. Kalau ada parpol-parpol yang kemudian agak geger di situ lalu kemudian ingin ribut-ribut dan sebagainya begitu kan ya bisa saja kemungkinan itu terjadi. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan tentang channel dari podcast Raja ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.